Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Senang kembali kita dapat berkumpul bersama untuk memuji nama Tuhan dalam ibadah raya pada hari ini. Puji Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita bersama, mari berdiri. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan, agungkan dan muliakan Tuhan. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Engkau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Engkau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Engkau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Engkau, Allah yang Maha Besar. Haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Engkau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam memuja Tuhan, memuja Engkau seumur hidupku. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang Maha Besar. Haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Engkau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari pujikan lagi. Agung dan mulia Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat
yang maha kuasa, Allah yang ajaib, sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Kami sidang jemaat-Mu, Tuhan persiapkan dan urapi dengan roh kudus-Mu, sehingga ibadah yang kami kerjakan hari ini memuliakan nama Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi kami semuanya maupun siapapun orang yang akan mendengarkannya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya nanti dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Tuhan memberkati. Dialah gunung batu kita mau percaya hanya padanya. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, dan Juru Selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan kami. Bahwa Tuhan suka, bahwa Tuhan suka gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan suka kota bentengku, bahwa Tuhan suka menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, dan Juru Selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan kami. Mari kembali berdiri bersama seluruh wanita. Bahwa Tuhan juga Haleluya. gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Seluruh kaum pria.
bersilangan duduk kembali, kita mau percaya kepada Dia Allah, yaitu sumber segala-galanya, bahwa Tuhan juga bagi kehidupan kita. Mari kita mau terima api kemuliaan-Nya dalam hidup ini. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat sisi bajunya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gerakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat diri baginya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gerakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Ya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari kembali berdiri. Kita gereja Tuhan mau bersiap maju. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua gereja Tuhan bangkit. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gerakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Haleluya. Segala raja. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Pujian dari pemuda remaja dipersilahkan memuji nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban pertama bagi pelayanan Tuhan, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan surga. Berbahagia, berbahagialah lagi orang yang percaya.
diberkati. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan surga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari sidang jemaat kembali berdiri bersama. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Yesuslah sumber kekuatan hidup ini. Haleluya. Mazmur katakan, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan barisan hidupku. Mari nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus, hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan barisan hidupku. Mari pujikan sekali lagi dari awal. Haleluya.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang mari dengan yakin katakan bahwa Yesuslah sumber pertolonganku. Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Mari nyatakan, Engkau sumber kami Tuhan, sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Dialah satu-satunya penolong. Engkau penolong di saat susah kami Tuhan. Haleluya. Tempat perlindunganku. Kau dan perisai hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau tahu setiap hati sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Engkau tempat persembunyian kami. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Yesus tahu. Yesus mengerti. Haleluya. 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 Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Ya, Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Kau menara dan perisai hidupku. Mari firman-Mu jadi perisai bagi hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dengan kasih Kristus Ibu Ria Yohana berdoa. Kami serahkan pada hamba yang melayani. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan
bahwa kami memiliki Allah yang hidup, tempat perlindungan kami. Ketika kami susah, kami boleh datang kepada Engkau dan Engkau memberi kami kelegaan, memberi kami jalan keluar. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu ada bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan saat pagi ini, di mana kami umat-Mu boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh mempermuliakan nama Engkau. Biarlah setiap pujian kami Yesus boleh menyenangkan hati Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan suara Engkau lewat hamba-Mu. Kiranya setiap kami, beri kami tanah hati yang subur, sehingga firman-Mu boleh tertanam, tumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pagi hari ini. Dan Tuhan juga memberkati jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, pengumuman gereja bahwa hari Selasa besok ada undangan kaum pria di GPDI Kepanjen jam 4 sore. Ya, saya sudah mendaftarkan 15 kaum pria untuk datang ke sana ya. Bagi Bapak Ibu, bagi kaum pria dipersilahkan yang mau membawa kendaraan sendiri naik motor atau mau bareng-bareng dengan mobil Scooby-Doo gereja juga tidak apa-apa. Dapat menginformasikan kepada kami, oh saya bareng mobil atau saya berangkat sendiri naik motor, dipersilahkan. Yang penting kita dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah kaum pria hari Selasa jam 4 sore di GPDI Kepanjen Jalan Effendi. Tuhan memberkati, itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya beri judul Suara Tuhan atau firman Tuhan jauh lebih kuat dari dosa. Suara Tuhan atau firman Tuhan jauh lebih kuat dari dosa. Kita buka dalam Kejadian 3 ayat yang pertama dan seterusnya ya. Kita baca dulu ayat sampai ayat yang kelima. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, ya kalau dalam terjemahan lama, tetapi Allah itu tahu bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sampai di sini dulu, nanti kita akan pelajari di ayat-ayat berikutnya. Kita melihat dulu arti dosa. Arti dosa itu dalam bahasa Ibrani, walaupun saudara melihat kata dosa pertama kali itu muncul dalam Kejadian pasal yang keempat. Namun kita melihat dalam Kejadian pasal yang keempat itu adalah konsekuensi dari dosa yang dihasilkan oleh manusia pertama. Ya. Dosa dalam bahasa Ibrani itu disebut chata. Dalam bahasa Yunani
hamartia. Artinya sama, yaitu tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran dan salah arah. Kalau saudara pernah melihat pertandingan panah ya saudara, pemanah akan memanah dalam ukuran tertentu, dalam jarak tertentu, kemudian ada sebuah papan, ya di situ ada lingkaran, ada banyak lingkaran sampai kepada titik yang terkecil, di situ adalah pusatnya. Barang siapa pemanah yang menembakkan panahnya tepat di tengah-tengah titik yang paling kecil, maka dialah disebut pemenangnya. Nilainya jauh lebih tinggi daripada yang di lingkaran-lingkaran yang lain yang tidak tepat sasaran yang ditetapkan oleh peserta pertandingan. Apalagi sampai melenceng keluar atau terbang kemana-mana. Tentu akan didiskualifikasi, tentu akan kalah, tentu tidak akan mendapat nilai. Jadi segala sesuatu dalam hidup ini yang saya dan saudara lakukan yang tidak tepat sasaran, itu adalah dosa. Kita melihat bahwa pemerintah menggelontorkan berbagai macam bantuan ya saudara, di masa COVID ataupun sampai sekarang, namun faktanya tidak tepat sasaran. Itu bisa dikatakan dosa. Karena yang ditargetkan keluarga ini mereka yang berhak, namun ternyata melenceng. Yang sudah kaya, yang sudah tercukupkan, yang sugembrewu, kaya raya malah yang mendapatkan. Yang berhak mendapatkan tidak mendapatkan. Yang seharusnya mendapatkan malah tidak mendapatkan. Demikian pula dalam kita melayani mengiring akan Tuhan. Yang tidak sesuai dengan sasarannya Tuhan, yang tidak tepat sasaran, yang sesuai ditetapkan oleh Tuhan, maka itu adalah dosa. Itu arti dari dosa berdasarkan bahasa Ibrani dan berdasarkan bahasa Yunani. Namun kita akan melihat juga pengertian yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Kita buka terlebih dahulu dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang, ya 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Allah punya hukum, punya peraturan, punya ketetapan. Kita perlu mengerti bahwa hukum Allah diberikan untuk manusia, bukan untuk membatasi kebebasan manusia, bukan untuk mengekang kita, bukan untuk mencelakakan kita. Tetapi hukum Allah diberikan manusia untuk sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Terciptanya suatu kehidupan dalam diri manusia yang jauh lebih baik. Justru hukum Allah ada membuat kita itu bebas. Set us free. Menyeting diri kita ini untuk bebas, mengatur diri kita untuk bebas. Bebas dari apa? Dari perbudakan dosa. Makanya firman Tuhan, mengapa sih orang Kristen kok jangan ini, jangan itu. Aduh, sepertinya kok kebebasanku terhalang ya. Kebebasanku terhambat ya. Enggak ada kemajuan, serasa terkekang, serasa dipenjara, terkurung, serasa dirantai dengan beban yang sangat berat diikatkan pada kaki. Loh, justru ketika firman Tuhan contoh saja jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Kalau kita merenungkan, apakah itu tidak akan menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik? Pasti.
Kalau kita mencuri, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ada rasa ketakutan, ketemuan enggak yo? Nah, apakah hidup saya dan saudara tambah bebas? Tidak, malah terkungkung. Tapi ketika jangan hukum Allah yang berisi larangan-larangan itu kita patuhi, justru kita membuat bebas. Saya dan saudara semakin bebas. Bebas dari dosa, bebas dari rasa bersalah, bebas dari intimidasi, bebas dari rasa tertuduh, bebas malah dan tenang menjalani hidup. Makanya hukum Allah ada bukan untuk mengekang kita, bukan untuk memenjarakan kita, melainkan justru mencegah, membentengi dan memagari kita supaya kita tidak berbuat dosa. Kita tidak hidup dalam dosa. Maka Rasul Yohanes mengatakan sebab setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, sama tidak tepat sasaran. Peraturan yang harus diikuti ternyata dilanggar, diabaikan. Ada suatu konsekuensi yang harus dialami, yaitu pengertian dahulu tentang dosa. Jadi ingat, setiap firman Allah yang Tuhan berikan mungkin berisi larangan, jangan ini, jangan itu. Justru itu membuat saya dan saudara bebas. Set us free. Membuat kita tidak terkungkung dalam dosa, dalam perbudakan dosa. Melainkan kita bebas. Dan hidup berkenan di hadapan Allah. Ya, keindahan Taman Eden, keharmonisan Taman Eden, keharmonisan antara Allah dan manusia rusak akibat dosa. Dan kita mengerti ular di sini bukan seperti ular pada umumnya, pengertian secara hurufiah. Tapi ini adalah gambaran iblis. Sosok iblis. Kalau ini ular harafiah, saya percaya kalau Adam dan Hawa ini orang Manado, sudah masuk di wajan ini ular. Apalagi orang Batak sudah dirica-rica ini ular. Tapi ular di sini adalah gambaran iblis. Ya, Taman Eden ada di dunia, namun ada dalam lingkupan kekekalan dan dalam lingkupan kemuliaan Allah. Sedangkan kita sudah belajar banyak tentang iblis, bahwa pada mulanya iblis itu adalah malaikat. Ya, sedikit saya ulangi, ada 3 penghulu malaikat. Mikael, Gabriel, dan Lusiel. Ya. Lusiel ini dalam Yehezkiel maupun dalam Yesaya dikaruniai ya, dengan harmoni, ya, musik yang indah. Dia memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Allah Sang Pencipta. Berbeda dengan Mikael dan Gabriel. Mikael datang untuk membantu orang-orang kudus berperang. Gabriel diutus Tuhan untuk selalu memberitakan kabar. Tapi Lusiel ini selalu ada dekat dengan Allah. Karena dari dalam tubuhnya, dengan kecerdasannya, dengan otaknya, dengan kemampuannya dia menghasilkan, menciptakan harmoni musik, penyembahan yang indah. Namun sampai tiba pada titik di mana dia ada dalam kesombongan. Kenapa kok bukan aku saja yang duduk di tahta Allah? Kenapa kok aku harus ada di depan atau di bawah tahta Allah? Seharusnya akulah yang berhak duduk di situ. Padahal Tuhan memberikan spesifikasi khusus dalam diri Lusiel dekat dengan Allah untuk memimpin malaikat-malaikat yang lain memuji menyembah Allah yang hidup. Namun sampai kesombongan tiba dan Tuhan buang, Tuhan campakkan. Malaikat bisa jatuh dalam dosa, makanya jadi iblis. Kalau malaikat jatuh dalam dosa, tidak ada pengampunan, tidak ada
penebusan. Tapi manusia jatuh dalam dosa, ada pengampunan, ada penebusan. Makanya yang ditebus Yesus bukan malaikat yang jatuh dalam dosa. Malah itu visi dan misi Allah sesuai dengan nubuatan dalam Kejadian 3 ayat 15, kepala ular dihancurkan oleh tumit. Ya, oleh Yesus, dan tumit Yesus dihancurkan oleh kepala ular. Terbukti saat dia mati di kayu salib. Rusak akibat dosa. Nah, kalau kita membaca bahwa iblis itu punya peran selalu memutarbalikkan firman Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Coba kita lihat ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Kita lihat perintah Tuhan, bandingkan dengan perintah iblis. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi iblis berkata apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Diputer. Tuhan Allah perintahkan semua boleh kamu makan kecuali yang baik, pengetahuannya baik, yang jahat. Tapi ular berkata, semua pohon dalam taman ini kan gak boleh kok kamu makan, itu katanya Tuhan. Lalu sahut perempuan itu menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, sampai di sini wanita ini Hawa masih berpegang teguh pada firman Tuhan. Dia ingat akan firman Tuhan. Dia ingat, oh tidak, justru buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat yang ketiga sama dengan apa yang diucapkan Tuhan Allah. Dia masih berpegang teguh akan hal ini. Namun ketika ular memberi pengertian yang lain, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi loh ya, kalau kamu makan ini Allah tahu kamu menjadi manusia yang hebat. Bahkan kamu bisa menjadi seperti Allah. Nah, jadi iblis zaman sekarang pada zaman Taman Eden tidak menyodorkan seperti kuntilanak, seperti pocong, seperti sundel bolong, saudara. Tapi menyodorkan hal-hal yang indah. Oh, kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Maka dari itu Hawa melihat, oh pohonnya ciami enak hauce. Wow. Apalagi dapat memberikan kebijaksanaan. Iblis memutarbalikkan, menjelaskan tentang Allah sebagai pribadi yang salah. Enggak seperti itu loh maksudnya Allah. Hawa tahu kalau kamu makan kamu mati. Raba saja kamu mati. Tapi iblis enggak seperti itu maksudnya Allah. Malah kalau kamu makan itu, wow, kamu jadi seperti Allah, penuh kebijaksanaan. Makanya tidak heran bahwa dosa itu enak. Saudara, dosa itu enak. Melihat rekan kerja yang lebih cantik dari istrinya, wow. Melihat pria yang lebih ganteng dari suaminya, wow, enak. Akhirnya apa? Hilang keharmonisannya antara Allah dengan manusia. Disebutkan ayat yang ke-6, pohon itu menarik hati karena memberi kebijaksanaan. Ketika kita melihat sesuatu yang menarik, dan itu di luar perkataan firman Tuhan, itu berbahaya. Kita melakukan sesuatu yang menarik, yang tidak semestinya,
dan akan mendatangkan efek yang fatal. Dan kita lakukan itu, ya kita berdosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini memberi pengertian buat kita. Dan apa yang terjadi pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-8? Yang sebelumnya terjadi hubungan yang harmonis dengan Allah rusak, dan dosa membuat manusia pertama ada rasa bersalah. Ada rasa tertuduh, ada ketakutan. Apakah Allah tahu manusia jatuh dalam dosa? Tahu, Dia Maha tahu. Makanya Dia tetap datang ke Taman Eden. Biasanya setiap kali datang ke Taman Eden pada waktu petang jalan-jalan langsung ketemu Adam dan Hawa. Namun saat itu enggak ketemu. Loh, di mana ini? Dan kita melihat manusia berusaha untuk menutupi keadaannya yang berdosa. Ayat yang ke-7, mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangannya. Padahal waktu itu ada ayat yang mengatakan pasal 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Karena ada pakaian kemuliaan. Tuhan sendiri yang menutup bungkus tubuh mereka yang dalam keadaan telanjang namun gak ada rasa malu. Tapi setelah dosa ada rasa malu. Ada rasa bersalah, ada rasa ketakutan. Sejak manusia pertama mereka akhirnya berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan mereka untuk menutupi keadaannya yang berdosa sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Menutupi keadaannya sebagai manusia berdosa dengan perbuatan baik. Sangkanya perbuatan baik itu dapat menghapus dosa. Melakukan amal saleh. Sangkanya dengan amal saleh aku membayar dosa yang telah kuperbuat. Perbuatan baik kita yang di dalamnya ada dosa tetap itu enggak baik. Makanya berbeda ajaran kita dengan ajaran yang lain. Kita berbuat baik, kita beramal saleh bukan untuk menutupi dosa, bukan untuk membayar dosa kita, melainkan kita melakukan itu sebagai bukti. Selalu saya tekankan bahwa kita sudah diampuni, kita sudah disucikan, kita sudah dibayar segala dosa kita dengan darah Yesus, penebusan Yesus. Makanya manusia dengan segala keberadaannya tidak bisa menyucikan dirinya dari dosa. Kalau kita gambarkan dosa itu bagaikan dinding yang sangat tebal, penghalang yang sangat kuat. Namun ketika Allah datang kepada manusia pertama dan berkata, berfirman, Adam, Hawa, hei manusia, di mana engkau? Dia berikan firman-Nya. Walaupun dosa itu seperti dinding yang tebal, penghalang yang kuat, namun Adam dan Hawa mendengar. Ya Tuhan, ketika aku tahu engkau ada, aku malu. Lihat, suara Tuhan, firman Tuhan jauh lebih kuat dari dosa. Suara Tuhan, firman Tuhan dapat menembus ketebalan dosa. Penghalang dosa yang begitu merintangi manusia. Di mana iblis ketika manusia sudah jatuh dalam dosa? Dia selesai berurusan dengan manusia. Manusia ada dalam ketakutan, Adam dan Hawa ada dalam rasa bersalah, tertuduh, terintimidasi, merasa malu. Di mana iblis? Lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab. Tapi Allah tahu ketika manusia berdosa, Allah tidak lepas tanggung jawab. Dia tetap berikan firman-Nya. Dan puji Tuhan, Adam dan Hawa meresponinya. Apa yang kau perbuat? Dengan jujur mereka menceritakan. Nah ini loh yang Tuhan cari. Kita memang tidak bisa lepas kebal terhadap dosa. Namun Tuhan mencari kejujuran. Saat kita mungkin, aduh aku berbuat dosa hari ini.
Langkah pertama yang kita ambil, kita datang kepada Tuhan jujur, Tuhan aku sudah berdosa hari ini. Aku sudah melakukan pelanggaran hari ini terhadap Engkau. Maka dari itu tetap ada konsekuensi. Terhadap ular, konsekuensi. Terhadap Hawa ada konsekuensi. Saat melahirkan, engkau mengalami kesakitan. Terhadap Adam, tanah yang kuberikan kepadamu tidak akan pernah membuahkan hasil yang seutuhnya. Sampai sekarang saudara merasakan bahwa tanah kita tidak bisa menghasilkan yang sempurna, yang seutuhnya. Kalau Tuhan masih berkati di tanah kita, kita masih bisa menanam dan masih bisa panen, itu kemurahan Tuhan. Tapi tanah kita sudah tidak menghasilkan yang sempurna. Ada hama, ada kekeringan, ada tikus dan lain sebagainya. Pekerjaan kita pun kita harus bersusah payah. Baik pekerjaan secara sekuler maupun dalam pelayanan harus bersusah payah. Harus bersungguh-sungguh. Dan kita melihat Adam dan Hawa, ini ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan ini sama sekali tidak jauh berbeda dengan hidup kita. Kita ada dalam kasih karunia Allah. Ayat yang ke-9, di mana engkau? Ia menjawab, firman-Nya jauh lebih kuat dari dosa. Iblis lepas tangan, namun Allah terus berurusan dengan manusia. Segala kebenaran diri sendiri manusia, Tuhan gantikan. Kita lihat Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Bahwa sematan daun pohon ara tidak akan bisa menutupi keberdosaanmu. Maka dari sini kita melihat suatu nubuatan tentang penebusan. Di mana Tuhan Allah mengambil domba, menyembelihnya. Ada darah yang tertumpah dan mengenakan kulit dari domba itu untuk dipakaikan kepada manusia. Dan pasal yang keempat sampai seterusnya, sampai akhir zaman, Tuhan tetap melakukan pekerjaannya kepada manusia-manusia sampai kepada kita hari ini. Kain dan Habil, perbuatan dosa, efek dosa yang dihasilkan pembunuhan dan kejahatan ini. Namun ketika Kain sudah berdosa, Tuhan berfirman kembali, di mana Habil? Darahnya berteriak kepadaku. Dan Kain menyadari, mengakui kesalahannya. Sehingga dia berkata, Tuhan, Engkau menetapkan aku sebagai pengembara, hidupku harus kemana-mana. Tentulah orang yang berjumpa dengan aku akan tahu segala apa yang kuperbuat. Dan mereka akan membunuhku. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tidak, barang siapa yang membunuh Kain, aku akan balaskan setimpal dengan perbuatannya. Dan Kain tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun dia sebagai seorang pengembara, Tuhan tetap beserta. Nah, ini kasih karunia buat Kain. Ini kasih karunia buat kita. Mungkin kita berpikir, aku ini gak setia, jarang berdoa, jarang ibadah, kok Tuhan memberkati. Itu kasih karunia. Lah coba bayangkan kalau saudara rajin berdoa, rajin beribadah, rajin berkorban, rajin memberi sepersepuluhan, apa enggak Tuhan lebih memberkati? Kadang-kadang kita enggak mengerti akan hal ini. Sehingga kita menimbulkan suatu perkiraan kesimpulan yang negatif. Oh toh nyatanya aku enggak berdoa, aku enggak berpuluhan, aku enggak berkorban, enggak setia beribadah, tetap diberkati kok.
Tapi bagi orang yang memahami ini kasih karunia Allah, lah aku enggak setia, Tuhan berkatilah mendai, aku tambah setia. Begitu ya saudara prinsip kasih karunia. Makanya Paulus menjelaskan kasih karunia bukan kesempatan kebebasan untuk kita lebih lagi berbuat dosa. Tapi lebih lagi hidup dalam kesungguhan hati. Jangan disalahartikan kasih karunia. Karena di jemaat Roma banyak yang menyalahartikan. Bahwa kasih karunia ini adalah kesempatan emas untuk aku berbuat dosa. Enggak setia pun berbuat dosa pun nyatanya Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya. Tapi bagi orang yang telah lahir baru, Paulus mengatakan bagi orang yang telah mengerti tentang kasih karunia Allah, justru kasih karunia itu akan dijadikan kesempatan untuk hidup dari pertobatan demi pertobatan lebih setia. Dulu enggak setia, sekarang setia. Sekarang sudah setia, lebih setia. Sekarang lebih setia, lebih lagi setia. Yang lebih lagi setia, lebih dan lebih lagi. Jadi ada peningkatan kasih karunia. Mari kita buka ayat-ayat yang terakhir dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lihat kuasa firman itu membersihkan segala kekotoran, segala noda kita. Noda dosa dalam diri kita. Jadi firman Tuhan jauh lebih kuat dari dosa. Dia bersihkan hidup kita. Dia bersihkan pola pikir kita yang salah, hati yang salah, perasaan yang salah, sikap, sifat, karakter yang salah. Tuhan bersihkan dengan firman-Nya. Maka dari itu saya mendorong jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan hanya kita mendengar firman Tuhan di jam-jam ibadah kita di gereja. Mari kita membangun diri kita melalui persekutuan dengan firman Allah di rumah kita masing-masing. Itu akan membersihkan segalanya. Yakobus mengatakan bagaikan cermin sehingga kita tahu ternyata ada coretan di pipiku. Kalau kita bercermin ternyata ginjuku mencelek sampai segini jauh. Cermin memberitahu. Firman Tuhan yang memberitahu dan kita bersyukur ternyata tadi perkataanku salah. Oh tadi hatiku salah, oh tadi perbuatanku salah. Malah justru bukan merasa tertuduh tetapi merasa bersyukur ternyata firman Allah menunjukkan sehingga aku harus semakin dibersihkan. Maka dari itu firman Allah dalam Kejadian 3 dinyatakan dalam pribadi Yesus. Ketika dia menjadi manusia dan berkata dalam Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia. Nah, dalam Yohanes pertama ayat yang pertama, firman itu pada mulanya adalah Allah, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Dalam diri manusia daging, yaitu Yesus yang adalah firman Allah. Berkatalah ia. Sampai di sini dulu. Ya. Berkatalah ini, kata berkatalah, kalau saya melihat dalam bahasa aslinya, saya terjemahkan saja kepada jemaat. Dia berkata lebih dari perkataan yang sebelumnya. Jadi bukan hanya sekedar berkata pada umumnya. Ada lagi terjemahan yang berkata dia bersuara keras, bersuara nyaring di atas kayu salib. Dan ia berkata, sudah selesai. Sudah
selesai. Dia berkata dan didengarkan oleh semua yang ada dalam proses penyaliban Yesus, ada di Golgota. Dia berkata lebih dari perkataan yang sebelumnya. Artinya dia memberikan suatu penekanan khusus kepada orang yang mendengarkannya. Sudah selesai. No more sin, tidak ada lagi dosa. Segala kuasa dosa, kutuk dosa, hamba atau budak dosa sudah selesai di atas kayu salib. Dan sekarang saya dan saudara bebas. Kita masih bisa berbuat dosa, tapi dosa tidak lagi berkuasa, tidak lagi memimpin kita, tapi kita sekarang yang memimpin dosa. Iblis tidak lagi memimpin kita, menuduh kita, mendakwa kita, melainkan Tuhan berikan otoritasnya. Injak iblis itu dengan kakimu, kalahkan itu. Dia berkata, sudah selesai. Penebusan yang sempurna sudah selesai. Dan Yesus firman Allah, dia keluarkan firman-Nya. Sudah selesai. Penebusan sempurna terjadi. Iblis dikalahkan. Firman Tuhan jauh lebih kuat dari dosa. Tidak ada yang bisa mengalahkan firman Tuhan. Yesus yang adalah firman sendiri, dia berfirman, sudah selesai. Sudah selesai. Kita buka 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah, untuk inilah itu apa? Ya untuk menghancurkan segala kuasa iblis yang menghasilkan dosa itu. Anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Itu sekarang kita sudah menang dari dosa. Kita tidak lagi hidup dalam dosa dan jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Saya mau katakan sudah selesai. Ya sudah selesai firman-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita lihat visi dan misi Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 tergenapi. Sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka, yang bebas dari dosa. Selalu tersedia pengampunan dan penebusan. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Kita menikmati kasih-Nya. Sekalipun Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, namun Allah tidak mau lepas dari hubungan yang erat dengan Adam dan Hawa. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya dan ingin selalu membawa manusia kepada kasih-Nya. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Haleluya. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau bersama
Bapa pulihkan seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, haleluya, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ya, ampuni kita dari segala dosa atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, haleluya. Engkau bersama, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau bersama, Bapa pulihkan seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Engkau bersama, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau bersama, Bapa pulihkan seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, kita bersyukur kepada Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk penebusan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk segala apa yang Tuhan kerjakan. Segala kuasa iblis telah dikalahkan, kuasa maut sudah dipatahkan. Kami bebas, kami merdeka di dalam Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Salibnya, salibnya,
sucikan. Terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus, dosaku disucikan. Dosaku disucikan. Oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masuk doa. Bapak Bagus berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Untuk pagi yang indah ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, kami juga telah diperbarui dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi yang terbaru dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bisa menjadi contoh bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Kau sertai kami semuanya. Terima kasih, hanya ini doa dan ucapan syukur kami yang jauh dari sempurna, hanya kami alaskan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, mari kita langsung persembahan yang dua kita jalankan. Kula tunjuk jemaat milih nyanyian nopo korban yang kedua. Kula ikuti. Ku menang si Tuhan. Kita menang dari salib. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Ku menang. ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kami serahkan persembahan pertama, kedua, sepersepuluh jemaat. Kembalikan hari ini berdasarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Kristus kami serahkan semua. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat, yaitu dengan kelahiran Mbak Yuli, Mas Bagus ya, dengan anak perempuan. Siapa Mas Bagus namanya? Ya,
namanya saya juga belum tahu, juga saya belum melihat ya. Yang penting sehat, Mbak Yuli sehat, anak cewek ya, anak perempuannya sehat ya. Itu yang didambakan Mas Bagus. Tuhan Yesus memberkati. Nanti tidak ada latihan pujian ya. Sebab penampilan minggu terakhir anak-anak dan minggu terakhir tetap pakai baju batik ya, puji Tuhan. Sudah diawali kaum muda tadi seragam ya. Minggu terakhir pakai baju batik, puji Tuhan. Kamis tetap doa ya, tetap ibadah, jangan lupa mben ya, Senin Selasa diundang kaum pria untuk ibadah rayon bersama-sama Semalang Raya di GPDI Kepanjen, Jalan Effendi ya. Di Bapak atau Ibu Bapak Bestrik Dodo atau Ibu siapa namanya lali, Ibu Rajulin gitu ya. Puji Tuhan, hadirlah ya kaum pria untuk menghadiri undangan ini, dan kita sudah diawali di tempat ini juga kaum pria walaupun 11 yang hadir. Nanti bulan depan berarti 11 tambah 11 22 ya. Itu kita amenkan ya. Puji Tuhan ya. Bertambahlah kaum pria di tempat ini untuk kita semangat dan kita bangkit ya untuk ibadah kaum pria di bulan mendatang ya. Puji Tuhan. Yang lain ya kira yang tidak ada. Kita tutup dalam doa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Hanya Dia gunung batu. Yesus tempat. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami boleh mengakhiri dalam ibadah pada siang hari ini seluruh rangkaian acara Tuhan sudah pimpin kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya dosa-dosa kami Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah hapus, dan kami ada di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Seluruh jemaat-Mu siang hari ini yang sudah hadir sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah, pulang jauh maupun dekat, Allah menyertai, bungkus kami dengan darah Kristus, kami tetap ada di dalam kekuatan Roh Kudus, kami tetap ada di dalam kesehatan oleh karena penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga dalam tangan Kau, anak dari Ibu Tati, Tuhan Mas Yohanes ya Tuhan, Engkau yang memulihkan, Bapak Caciman, Engkau yang memulihkan, yang lain pun Tuhan, Engkau tahu semuanya. Budi Turiat beri kesehatan, yang lain Bu Tuti, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, jemaat-Mu tetap ada di dalam kekuatan, kuat kuasa Rohul Kudus. Awal, pertengahan sampai akhir Tuhan sudah pimpin. Bapak Ibu, darah sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, penyertaan Tuhan siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah memberkati jemaat-Mu pada siang ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, maju terus. Haleluya.